warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ismirat Hadinur Rafifah dari kelas 2B D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan perbankan syariah. Sebelum menjelaskan materi, poin-poin yang akan saya jelaskan yang pertama, pengertian bank syariah, fungsi bank syariah, perbedaan dari segi aspek utama dan segi aspek lainnya, dan yang terakhir, produk bank syariah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal merupakan sebuah lembaga yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Jadi, bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Materi yang kedua yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana. Menghimpun dana ini menunjukkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana atau surplus unit. Sebagai penghimpun dana masyarakat, bank akan mengeluarkan biaya seperti bonus dan bagi hasil. Yang kedua, penyaluran dana. Di sisi lain, bank juga akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan dana. Sebagai penyalur dana masyarakat, bank akan mendapatkan pendapatan seperti margin keuntungan, bagi hasil, dan sewa. Maka dari pendapatan dan biaya ini selisih antaranya diperoleh laba atau rugi. Sedangkan pelayanan jasa bank akan menjadi penyalur dan penghimpun dana masyarakat, seperti deposit box, dan dari jasa tersebut bank akan memperoleh penghasilan. Materi yang ketiga yaitu perbedaan dari segi aspek utama. Aspek yang pertama yaitu falsafah. Bagi bank syariah, tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan bagi bank konvensional berdasarkan atas bunga. Aspek yang kedua yaitu operasional. Bagi bank syariah, dana masyarakat berupa titipan dan investasi, sedangkan bank konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Aspek yang ketiga yaitu penyaluran. Pada bank syariah menyalurkan dana pada sektor usaha yang halal, sedangkan bank konvensional, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Aspek sosial bagi bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas, sedangkan bagi bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Aspek yang kelima yaitu organisasi. Pada bank syariah memiliki DPS. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 menyebutkan bahwa DPS wajib dibentuk di bank syariah. DPS sendiri merupakan Dewan Pengawasan Syariah yang berbentuk suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada bank umum konvensional tidak diwajibkan memiliki DPS. Namun bagi bank umum konvensional yang memiliki undang-undang syariah diwajibkan juga memiliki DPS. Unit usaha syariah atau bank umum konvensional yang memiliki jaringan unit usaha syariah.
Materi yang keempat, perbedaan dari segi aspek lainnya. Perbedaan dari segi aspek lainnya yang pertama, akad dan aspek legalitas. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional bisa dilihat dari kesepakatan yang berlaku. Dalam hal ini, bank konvensional umumnya melakukan perjanjian secara hukum nasional dan hukum positif. Sedangkan bank syariah melakukan akad dengan disertai oleh hukum positif dan syariah. Pada perbankan syariah, terdapat beragam jenis akad transaksi, serta rukun dan syarat yang harus ditunaikan agar akad yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah bisa sah, seperti akad mudharabah. Perbedaan yang kedua yaitu lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa, bank konvensional melakukan penyelesaiannya melalui negosiasi. Bila negosiasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri setempat. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur litigasi atau peradilan agama maupun jalur non-litigasi, seperti musyawarah, meditasi, atau peradilan agama. Perbedaan yang ketiga yaitu lingkungan dan budaya kerja. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat amanah dan sidik harus melandasi setiap karyawan, sehingga tercerminnya integritas eksekutif muslim yang baik. Selain itu, karyawan bank syariah harus profesional atau fatanah dan mampu melakukan tugas secara teamwork, di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi atau seperti tablik. Dalam hal reward dan punishment, diperlakukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Materi yang kelima yaitu produk bank syariah. Produk bank syariah yang pertama yaitu Al-Wadiyah atau dikenal juga dengan titipan. Titipan ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip ini menghendaki titipannya dikembalikan. Produk yang kedua yaitu murabahah. Murabaha merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah bank syariah. Membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah tadi. Produk yang ketiga yaitu ijarah. Ijarah yaitu perjanjian atau kontrak dalam upah mengupah dan sewa menyewa. Berdasarkan buku fikih ekonomi syariah, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Yang keempat yaitu rahan. Rahan merupakan harta milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis yang digadaikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Produk yang kelima yaitu syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap bank mengkontribusikan dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai hisbah yang disepakati atau secara proporsional. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara profesional. Produk selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah dapat dimaknai sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara kedua belah pihak. Para pihak sebagai pemilik dana pihak pertama menyediakan seluruh dana 100%, sedangkan pengelola dana sebagai pihak kedua yang berfungsi sebagai pengelola. Dalam konsep mudharabah, kepentingan bisnis sesuai dengan semua kesepakatan para pihak yang tercantum dalam perjanjian akan dibagikan. Kemudian jika nasabah mengalami kerugian finansial tetapi pihak pertama yang membayar, kasusnya karena kelalaian perusahaan pengelola, maka perusahaan pengelola dana akan membayar.
Produk yang selanjutnya yaitu Al-Qorad, yang diberikan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang se yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Produk yang kedelapan yaitu BAI atau perjanjian dagang antara penjual dan pembeli. Sekian penjelasan saya mengenai pengenalan perbankan syariah. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.